hero yang bisa mengacaukan keseimbangan minion. Makanya itu yang akan dimanfaatkan oleh Filipina dan mereka juga nggak mau memberikan hal tersebut. Tapi early phase yang dipilih oleh tim Aurora Filipina, mereka nge-pick Sushin, tapi jawaban dengan Cloud dan Kalea. Ini kayaknya jawaban yang paling ideal untuk ngebaca game pertama dulu Bude. Mereka mau tahu ini Aurora bakal main seperti apa. Makanya mereka tuh udah coba buat ngasih Kalea dulu untuk bisa bermain dengan pick off. Metodenya adalah memperpanjang waktu untuk Cloud hidup. Karena Cloud akan tampil nanti mungkin di menit 16, menit 17, seperti itu. Late game insurance untuk mereka. Late game insurance. Dan damage yang sudah mereka miliki, sudah mereka kantongi juga. Tapi dijawab dengan Aurora, ini cepet banget loh. Tiba-tiba second pick dari tim Aurora Filipina dengan Daniel Fredrin dan juga Harit. Yap, Aurora ini bukan tim yang memang terpatri harus main dua fighter. Ini Domenkite. Domenkite juga di regionnya, sama-sama di region ya. Itu yang lain pakai fighter, dia menggunakan Granger. Iya, dia sendiri. Harit juga dari sana dan Bahkan sangat sempat playable. muncul Ixia waktu itu kan. Itu sangat playable loh untuk Aurora. Dan bahkan karena Baxia yang di ban, Fredrin yang kita mention dari tadi dua tank ini, salah satunya lepas. Dan mungkin ini masih ya sedikit adaptasi mungkin untuk Alter Ego di game yang pertama. Tapi kita tidak melihat adanya hero untuk Hijume yang diambil Giv. Wah, jujur Bude. Yang bisa jadi di ban nih Givnya. Ini template baru lagi dari Alter Ego. Mereka memunculkan sebuah pick ketiga Povius dengan tujuan untuk mengacaukan bagaimana formasi dari Harit dan juga Fredrinnya. Karena Harit Fredrin kalau udah pegangin orang, ini Haritnya bakal superior banget. Dan kita bisa lihat di sini Cloud-nya udah pasti bakal jadi jaminan banget untuk late game. Karena nanti ketika sudah mulai masuk late game, Haritnya bakal kabur dari Cloud ketika ada Blazing Duet. Oke. Jadi udah punya saling jawaban satu sama lain karena di mana kita lihat Alter Ego juga begitu cepat untuk membuang lagi hero dari Brocayo, cowoknya. Wah, iya. Dihabisin ya pokoknya ya. Gak ada cowok ya, satu buang Romer, satu buang mid nih seharusnya Lunox kan gitu. Chip juga. Yep. Jadi kayak Bro Cahyo disisain hero-hero yang kayak Hylos atau iya. Gatot Kaca, mungkin hero-hero yang revitalize pokoknya. Karena memberikan Bro Cahyo hero-hero momentum itu juga bahaya merupakan ya? sebuah ancaman. Berarti apakah ini memang memincangkan atau membuat Brocayo kayak gini ini bisa menjadi jawaban untuk game 1? Sangat bisa sih Bude harusnya, apalagi ini kayak dipaksa buat main Arlot kan. Nah, tapi jangan lupa nih, 4 ban Alter Ego itu ke Romer, jadi mungkin mereka juga menilai kalau Cahyonya kegoyang, ini bisa banget meruntuhkan formasi dari strategi trio mid mereka. Karena poros rotasi ada di Brocayo. Benar. Benar Bude. Benar. Tapi Lunox, Giv di ban. Ya, ini berbanding terbalik ya. Kalau dari tim Aurora Filipina mereka fokus kali ini untuk ke mid lane hero dan mungkin high ground hero juga dari Hijume. Kalau di sini Brocayo, tapi dengan melimitasi hero dari Brocayo dan diambilnya Parsia juga di Alter Ego, gameplay apa ini yang akan dimainkan oleh tim Alter Ego? Kayaknya Alter Ego bakal ngasih satu kejutan pick lagi dan ini kayaknya badan Bude. Kelihatan banget karena Alek akan jadi second man ya, karena dia kalah ya di sini. Udah otomatis intinya yang bakal bermain di depan adalah Yazuke dan juga Nino dengan hero pick badannya. Sementara kalau kita lihat dari Aurora juga, mereka belum memunculkan hero untuk Light. Nah hero dari Light juga udah pasti kemungkinan besar bakal nge-react apa yang diambil sama Alek. Yaitu adalah Kalea. Ya mungkin kalau kita ngomongin sekarang yang paling fair adalah Gatot Kaca. Gatot Kaca benar. Gatot Kaca ada ya hero-hero badan ya. Hero badan. Memang bakal dipakai. Dan Alter Ego karena mereka udah ngebawa Uranus Jungle kemarin ya. Nih aku gak menyalahkan juga kalau tiba-tiba ada Uranus yang keluar. Karena mereka sudah punya Cloud, mereka punya Parsia, mereka sudah punya deal damage yang cukup memadai di belakang, tinggal butuh badan untuk Alter Ego. Hylos. Ya hero revitalize dan lapu-lapu. Ini satu hero harus badan banget. Karena untuk mengimbangi juga bagaimana tempo yang akan dimainkan sama Aurora Gaming Filipina. Karena mereka suka banget untuk main di Turtle. Tempo seperti apa nih? Atau permainan seperti apa yang Aurora akan mainkan dengan 5 hero yang udah mereka dapetin? Udah pasti mereka ingin bermain grouping berempat di area Turtle. Untuk Turtle yang pertama, Turtle 2 sampai dengan Turtle 3. Jadi tambah lagi dengan mengorbankan Light dengan Hylos Revitalize. Biar nanti semua damage-nya dimakan sama Hylos sehingga lini belakangnya aman untuk Chushin dan Harit. Ini tebel-tebel banget sih udah dengan Fredrin, lapu-lapu, Hylos. Ya tetap harus hati-hati dengan Edward dengan lapu-lapunya ya. Karena ini lapu-lapu Edward biasanya dia pas level 4 dapetin 1 per blood dulu. Tapi ini berubah konsep Alter Ego. Itu dia dimainkan bareng sama Kalea. Ini sebenarnya konsep yang bagus Bude karena Kaleanya butuh partner. Gak ada Lunox kayak tadi Omo bilang, jadi partnernya bakal sama Nolan. Sehingga ini bakal ngadu farming speed. Nolan versus Fredrin. Ya kalau ngomongin late game, Alter Ego bakal lebih kuat. Oke, late game Alter Ego lebih kuat, tapi game ini akan menjadi game seperti apa? Game yang bakal kencang untuk di awal, apalagi ditabrak dengan Fredrin, ini harus dijawab oleh Alter Ego secepat mungkin. Tensinya akan semakin naik, namun para caster sudah bersiap tentunya untuk membawa kita ke game yang pertama. Terima kasih banyak Bude Clara Mongsar. Welcome to Grand Finale N7 World Championship. Dari Sinar Senayan, mana tepuk tangannya? Yes!
perwakilan dari tim Indonesia, Alter Ego sebagai sang tuan rumah, mampukah memotek dan mengalahkan Aurora, the Titans from Philippines? Let's go to the lane of down. Berangkat kita kali ini ya. Akhirnya telah bertemu dua tim terbaik yang menuju sampai ke babak Grand Final. Fredrin dan juga Nolan yang entah seperti apa lagi nanti temponya. Iya, pasti adu farming speed sih yang tadi udah dibilang juga sama Om Wawa. Nolan dengan sebagai follow up burst damage juga untuk nantinya gameplay bersama Kalea. Sementara itu kita ngelihat grand finalist ini dua-duanya runner up dari region yang kuat ya. Yep. Runner up aja loh. Boleh runner up di regional masing-masing. Juara Piala MPL-nya belum ada. Piala MPL-nya belum ada. Belum ada. Tapi bentar lagi mereka kan jadi juara dunia. Itu. Plot twist macam apa di dunia ini coba? Oke, ini untuk dari setelan emblemnya juga. Arfi coba untuk main agresif tentunya membawakan karena Master Assassin. Tapi tabrakan terjadi. Mid lane, Yue menjadi target utama. Sosok dari Alex. Lifesteal yang cukup tinggi dapatkan. Perpasukan dari Aurora Gaming, dia trigger, dia split terhadap Revitalize-nya ditahan loh. Iya, nggak mau terlalu gampang tertrigger pastinya ya. Karena ya sejauh ini masih aman juga. Dan kembali lagi pertanyaannya adalah gimana caranya menanggulangi agresivitas early game dari Aurora Gaming yang dimana juga mereka punya power untuk kontrol objektif dengan baik Pak Pulung. Cuman kan masalahnya nantinya dari Freddy juga ataupun dari Aurora sendiri mereka juga punya pilihan ya. Entah nantinya mereka akan emang mau nabrak habis-habisan atau mereka akan juga melakukan farmingan aja ataupun emang secure objektifnya aja. Karena kalau kita berkaca dari tim Liquid Filipina juga apabila mereka menggunakan hero tank kayak begini, itu kan full farm banget kan. Tiba-tiba udah Tiba-tiba pas nongol buset badan udah kayak badak kayak majunya lagi. Benar, dan juga sebenarnya Aurora Gaming Filipina ya ini nyaman banget ya dengan menggunakan utility jungler. Itu juga yang punya win rate cukup tinggi. Sementara itu Alter Ego Esports, mereka Flicker. Dino memasang arah belakang, dia menjadi target utama mereka dapat. Wow! Di tangan dari Yasuke, T-Fight masih coba untuk berlangsung. Mencoba dikejar Yasuke, masih terlalu lincah. Tapi sayangnya Edward stay maupun posisi dengan perfect yang dia miliki. Ada dua T-Fight yang berbeda. Karena pasukan dari tim Alter Ego mereka nggak mau kehilangan Yasuke tanpa ada pertukar sama sekali dapatkan Alex. Keluar pergi ke arah turret. Dino versus everybody. Mencoba untuk bertahan. Hingga suatu saat dia bukan kembali lagi hadir ke lane of down dan Nino gak ada jalan untuk pulang. Karena flicker yang dia berikan. Ini benar-benar telah diberikan untuk first blood pertama. Tapi Nino memberikan waktu yang sangat panjang untuk Yasuke bisa mendapatkan purple buff. Oke, Nino 20 detik sendiri tadi sepertinya bertahan deh ya. Dan itu pun memberikan space buat rekan-rekannya yang lain. Untuk bisa mendapatkan seperti ini. Purple buffnya diambil, ada waktu yang terbuang tadi di bagian bawah. Ada tadi kita lihat Cristiano Alex juga. Waduh, digocek ya. Boleh banget loh tadi gocekannya. Purple buffnya masih aman Pak di domain di Demon Kite juga. Bahkan Yasuke tadi bagus banget loh. Iya, in and out-nya ya lincah ya secara mekanik gak perlu ditanya lagi. Tapi ini dia Pradua di area turtle yang akan kita lihat. Oh my god, tapi target utama berjalan Yasuke gagal. Lastnya cukup tinggi, Professor terlalu sakit dari Edward. Bahkan Nino di depan sana mencoba untuk menghukum para pasukan Aurora untuk bergerak belakang. Venom Reflex, yang damage. Tebakan di depan sana, Nino hampir saja bisa mendapatkan Edward. Sayang sekali, tsunami selam tanpa ada following damage ini akan menambah skor menutup para pasukan tim Alter Ego. Mencoba untuk pertukaran lainnya, belum ada yang bisa ditukar. No objective netral, one by one situation, kayaknya nggak baik untuk saat ini. Yap, ya karena tadi telah terjadi sebuah kayak, apa ya? Mereka masuk, tahu-tahu mereka berpisah dengan cukup cepat juga, follow up damage-nya udah nggak ada lagi, source skill-nya udah pada keluar juga. Ujung-ujungnya pemain Aurora yang emang mencoba untuk bisa maksain balik nih. Follow up damage-nya ataupun dari continuous fight-nya jauh lebih ke Aurora. Iya karena memang early-nya kuat banget ya. Secara damage deal juga untuk dari Alter Ego masih cukup minim. Sehingga untuk Arti juga belum join. Iya, plus juga tadi Nino tipikal ya, Povius. Bisa dikatakan ya one way ticket, kalau nggak ada flicker dia bakal metode bertahan adalah ya menyerang aja. Itu typically dari Povius yang dari tadi kita lihat beli waktu, pasang badan di depan, ganggu, emang targeting menuju ke arah Edwardnya juga. Tapi sementara itu di arah bottom lane nih, sudah mulai terjadi keramaian. Edward bakal coba ditangkap dengan tsunami slam, surprise instant damage. Membuat Edward tenggelam, tapi Arfi di arah top lane masih bertahan tanpa adanya damage tambahan. Mencoba untuk menghindari damage yang diberikan oleh Demon Knight. Flicker from defensive di sandwich. Depankan Arfi dimakan. Pertukaran yang tidak cukup adil sebenarnya antara EXP laner dan juga God laner. Tapi it is what it is. Yap, strategi yang sama terlihat di dalam tempat yang berbeda ya. Di menit yang sama pula gitu loh. Antara dari masing-masing dari XP laner ataupun dari God laner mereka. Pertukaran yang begitu mengerikan tadi terlihat. Karena apa? Karena di bagian bawah tadi emang harusnya seperti itu kan loh. Mereka hajar, mereka ambil dengan 4 orang sekaligus nggak masalah. Tapi setidaknya mereka bisa dapat satu pick up cepat.
Yap. Karena sekalinya ada continuous damage, ngeri. Sekalinya ada continuous fight yang ngeri banget mereka masih di awal-awal kayak begini. Jadi dihindari dulu kan? Dihindarin dulu Iya, aja. tapi Auroranya juga mirror Pak, jadinya Nah equal itu dia, lagi. Auroranya juga melakukan hal yang sama. Sementara Aurora kalau untuk continuous damage ataupun dari continuous fight-nya mereka enak banget. Vader Westray ke arah belakang. Target utama mereka mencoba untuk mengusir para pasukan Aurora. Sedangkan Aurora sebaliknya memukul mundur tim Alter Ego tanpa adanya kontes. Terlalu sakit di arah top lane. One by one situation Arvi dan juga Doming kayaknya masih tidak bisa diuntungkan untuk Arvi sampai saat ini. Ini Domeng udah menang level juga ya dari satu sisi lagi. Iya. Ya pastinya juga kebus banget kan dari objektif yang dimenangin. Ya walaupun sebenarnya dari segi gold Ditangkap. gap-nya gak jauh. Aleknya kalau di commit ini berbahaya. Langsung tsunami slam! Damage dari turret membuat para pasukan dari tim Alter Ego mereka bisa mendapatkan Freddy dan Demon Kite. Di belakang Nino mencoba untuk menutup jalan para pasukan Demon Kite. Kehalang, 2 poin kill akan didapatkan dengan nyelek juga menjadi korban jiwa. Tapi Yasuke mencoba untuk sedikit-sedikit ke arah belakang. Gagal mendapatkan 1 poin kill. Tapi it's okay. The best yang bisa dilakukan Alter Ego. Aurora dengan awareness-nya membuat tim Alter Ego nggak bisa dapetin lebih dari 2 poin kill. Yap, tapi bagusnya adalah tadi walaupun itu menjadi sebuah hal yang mungkin terlihat dipaksakan ya. Yap. Hijume aja tadi positioningnya deket banget loh. Dia belum siap Domeng? juga loh tadi tapi Malah ya. coba digocek Domeng dan itu lihat ketenangan Yasuke menghindari ngedodge Salaman Force dan bahkan lihat ramai untuk karnival kita. Buset. Wow, halo karnival. Wow. Gila ini karnival segede itu penuh. Real. Buset. Wah, Stadion Madia, mana tepuk tangan di Stadion Madia? Wah, sampai sini, sampai sini, sampai sini. Bukan yang tenis indoor gak mau kalah lah. Di dalam lihat di sini. Gak bisa nih, kita yang di tenis indoor juga nih. Iya. Tapi ya memang secara level tadi kita lihat juga ya perbedaan antara Domeng dan juga Arvi. Yap. Ya kita lihat itemnya juga ini udah kerasa berbeda. Domeng udah selesai dengan Sarliumnya juga. Arvi minimal ya butuh 3 item dulu lah. Untuk bisa bantu nantinya dari segi tim Dia fight punya dan lebih DHE sama Golden Staff aja maksimal. sebenarnya udah enak kan. Tapi ketemunya Demon Kite di depan. Iya, setidaknya itu udah bisa lah jadi modal awal. Bisa. Kalau emang mau adu nasib, pakai item tersebut di awal-awal nggak masalah dulu nih. Masih bisa lah. Bisa. Cuman. Tapi kalau cuma modal DHS, wah ITR-nya harus Domeng, lebih kuat Domeng. tuh. Oh, bakal langsung ada Domeng menghindari blazing dari Arvi mencoba mendapatkan 10 poin kill revive. Gak bisa mempertahankan Domeng dari bottom lane. Barter menuju ke arah turtle, apakah semua jawaban? Karena respon yang dilakukan para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka memilih mendapatkan poin kill dari gold laner. Karena gold lane yang didapatkan dari turtle juga akan jadi sia-sia. Yes. Yap, bye-bye Domeng. Bye-bye. Bye-bye Domeng. Ya dan trade menuju ke arah perfect turtle yang didapetin sama Demon Kite juga belum menjadi sebuah jawaban pasti. Yap. Karena Alter Ego Esports lihat bawahnya juga udah dipegang sama Arvi dan ini bakal jadi jaminan late game nantinya Pak. Yap, Domeng harus merasakan bagaimana basis 06 petang tadi tuh ya. Langsung Kenapa ngikatin nolak? mereka. SD apa nanam petang Pak? Jangan dibawa-bawa yang itu. Emang ada ya? SD 06. Ada ya? Udah bercanda terus deh. Tapi ya dengan Alter ini dari kita ngeliat ya Alter Ego Esports mereka juga ternyata nggak mau kalah untuk bisa melakukan trade demi trade yang mereka lakukan juga. Dari tadi goldnya back and forth. Yap. Di Aurora pun tadi Domeng! Kali ini tidak bisa melakukan cover Demon Cat tanpa following up Davis dan Hidume ini zoning up terlalu jauh. 3 pemain dari tim Aurora. Fokus ke arah Hidume. Dapatkan pressure membuat Arvi tenggelam di depan sana. Dino versus everybody gak mungkin cukup kuat. Yasuki mencoba untuk buy time semaksimal mungkin. Tidak ada yang bisa didapatkan. Dino! Premat susah bumi. Mencoba untuk bertahan tapi tetap harus tertinggal. Mirroring mencoba untuk menukar semua yang dimiliki dari tim Aurora. Nampaknya gagal karena purple buff dari tim Alter Ego juga dicolong. Oke, sebuah pemikiran West juga terlihat dari Yasuke. Kayaknya ini udah nggak bisa lagi dibantu oleh Yasuke. Ya udah, mungkin dia berpikir ada dia visioner, ada purple buff yang mungkin akan diambil tempatnya. Udah nggak apa-apa, kita tukar aja. Dia ngambil lagi karena mau nggak mau ini adalah pilihan terbaik dari yang terburuk kan. Daripada dia ikut join juga ke dalam pertempuran, dia juga bakal hilang terus nggak dapetin apa-apa. Ya udah, ambil purple buff-nya aja. Dan kabur dapat yang lain, bukan purple buff doang. Tadi dia juga dapetin beberapa farming lagi ya di arah top lane-nya juga. Sembari menunggu nantinya Lord yang akan muncul. Sementara ini Aurora Gaming yang mereka komit banget. Tadi ada celah Hijume-nya kelihatan lagi. Langsung keluar Spade ke arah belakang dan target utama dari Hijume. Wah Wah ini bahaya banget sih. Hijume udah mulai harus bermain di rumput sih. iya, tadi aja dia di belakang kan di dekat purple buff. Tapi celahnya kelihatan semuanya langsung ngeganyang ke arah Hijume Pak. Tapi kan sekarang Glorious Pathway udah keluar. Berarti satu-satunya yang emang bisa menabrak secara langsung, secara instan ke belakang. Ya cuma si Edward lagi nih. Ya, si Edward ini ya. Si Edward yang tabiannya udah nggak bener nih main tabrak-tabrak aja nih. Temannya si Pagu-Pagu deh.
Masih ya, ini bakal jadi bahaya sih. Ini positioning dari Hijume tentunya. Karena yang nabrak bukan cuma satu sih. Iya. Banyak kan, tapi ini bakal dikontes kah? Oke, Konsil udah dimainkan oleh Alex. Coba tuh menangkap di mana Demon Knight berada. Bahkan coba dihajar, tapi dampaknya di cancel. Cross Fest yang ke belakang. Damage yang terlalu besar berhasil dapat oleh Edo. Depan kehilangan Hijume. Menjadi petaka untuk mendapatkan Alter Ego. Tidak ada damage tambahan. Tidak bisa menutup damage. Tidak bisa mukul ke arah belakang. Bahkan Aurora yang mendapatkan keuntungan berlebih. Hingga 3 poin kill di depan mata. Dan Yue aktif dengan Skypissernya. Wah, ini kayaknya udah mulai harus bisa dipaksa nggak sih Aurora main assassin aja, main fighter jungler aja. Ya atau mungkin mereka juga harus memaksakan dirinya untuk menahan dulu nih dari Alter Ego. Karena sambil nunggu RV juga. Karena dari tadi ujung-ujungnya apa yang mereka lakukan jadinya separuh kelihatannya. Setengah banget. Cuman beberapa orang yang emang tadi mencoba untuk bisa ngedapetin ke arah satu player. Tapi sepertinya ini udah nggak sanggup lagi, udah mencar semuanya. Iya, karena dari tadi akhirnya ngalamin... Karena damage-nya masih belum cukup Iya, gitu. ngalaminnya jadi kerugian terus kan. Mau ngejar damage-nya juga itemnya pasti ketahan banget. Sementara defensif dari Aurora Gaming ya makin tebel gitu loh. Hyde, Demon Knight, Edward ini bakal jadi PR besar juga. Dan mungkin nantinya yang akan bisa menjadi salah satu jawaban ya Arvi. Tapi ya Arvi... Ya netralisir, bawa ke ini ke late game gitu loh. Oke, Kalau sanggup. Kalau bisa. Mari kita menyaksikan apakah mereka sanggup mempertahankan best turret mereka. Bahkan dengan ada turret yang sudah dipecahkan. Tim Alter Ego mereka masih coba untuk melakukan clear. Fokus mencegah backline. Tsunami Flame belum dikeluarkan. Turret sudah hilang, sudah ompong. Tapi selama laning management mereka bisa mainkan. Mereka hanya kehilangan satu turret. Dan kehilangan satu turret dengan inner yang masih ada. Itu the best thing yang bisa mereka lakukan. Dan Yasuke mencoba maksimal untuk dengan wave managementnya. Ini bagus banget, karena cuma itu yang bisa dilakukan. Iya, mereka juga emang benar-benar harus bisa menahan ini dari Alter Ego. Mereka tahan aja, mereka mungkin hanya akan mengikuti bagaimana kiting yang ataupun serangan-serangan kecil yang dimiliki oleh Aurora. Dan mereka juga harus bisa tarik ulur hal tersebut. Itu dia. Jangan terlalu diladenin juga, karena ujung-ujungnya menit segini ini masih belum bisa nih RV-nya juga. Iya, masih harus agak sedikit sabar pastinya untuk ya nunggu dulu. Tapi masalahnya juga ini Ya Aurora farming- nggak tahu, Aurora bakal ngasih itu apa enggak Iya, gitu ini kan. farmingannya juga habis. Iya. Lama banget pasti. Ini berkali-kali lihat, tiba-tiba ada light di situ. Glorious Battle, bayangkan kalau tim Alter Ego mereka lagi ada team fight di area top lane. Ini harus awareness tim Alter Ego, mereka udah mulai sadar light bisa ada dimanapun, kapanpun Aurora mau. Menerangi map pastinya ya dari Bro Cahyo ini sendiri. Informasinya banyak banget, apalagi udah nggak ada inner turret juga nih di area tengah dan juga bottom lane. Sementara dari item build-nya, itu dia Swift Trinity yang udah selesai dari Arvi. Modal yang coba untuk dimaksimalkan kembali oleh Alter Ego akan seperti apa? Karena sebenarnya untuk Yasuke, ini udah jadi juga 2 penet dari Heptasis ditambah Malefic Roar juga dan Blade of Despair bahkan. Tapi dari tadi susah banget mau targeting, mau main tabrak ke belakang tadi pas Aurora lagi mau naik ke arah high ground, Yasuke-nya kan ada di belakang atau di depan sendirian. Gimana mereka nempel semua soalnya Aurora. Ini kayaknya mau, ini kayak WWN udah dilupakan dulu sama RV-nya ya. Karena Ini mau yang masuk Malefic Gun dari- mau jaga jarak lagi aja nih. Harusnya Malefic Gun. Malefic Gun sepertinya kemungkinan besar yang akan digunakan juga oleh RV ini kayak mau ke Malefic Gun dulu. Jaga jarak dulu dan setidaknya ada penetrasi tambahan lagi. Iya. Untuk emang bisa ngegedor lagi nih bagaimana HP yang panjang-panjang tebel-tebel banget itu. Iya. 3 orang. Setup sudah dilakukan para pasukan dari tim Aurora. Mereka ada Glorious Pathway kembali mencegah Hijume. Tapi blocking damage yang diberikan mencegah Hijume. Bahkan si coba untuk di-cover dengan sangat baik. Edward, preman XP laner dari Aurora. Bahkan coba di-cover dengan ada Islami Slave. Arfi almost take down the press war terlalu sakit. Bahkan tim dari The Alter Ego. Mereka harus kehilangan Nino. Preman XP laner dari Sukabumi dan ternyata tertangkap Yasuke. Lihat tahun yang diberikan oleh Demon Knight. Membuat Yasuke tertangkap di depan sana. Kehilangan Yasuke, tidak mungkin ada kontes. Wah, ini udah susah sih target buat Yasuke. Mau siapa yang dipegangin? Belakangnya juga udah kena tabrak terus, gak segan-segan Light ngelihat backliner, udah langsung bentangin aja udah Glorious Pathway. Yap, ini adalah power play-nya dari Demon Knight sendiri kan dengan hero-hero tanknya, tank junglernya. Dan hari ini juga Fredrin menjadi satu hero yang emang digunakan. Berhasil mereka strateginya sejauh ini. 7.500 network juga perbedaan. Belum lagi tadi attack speed yang dimiliki oleh Arvi harusnya udah ditekan ya. Karena Light juga udah punya. Just touch Fortune. Yep. Udah jawabannya ya, tapi konsil terdengar? Konsil dari Tolkien, Aduh. Tsunami Sleep, bahkan instant kill. Masih ada satu immortality Edward. Gagal didapatkan, Dibalikin? dibalaskan kembali keadaannya. Dapatkan potong dengan ada Yue di depan sana. Flicker for defense Oh. dari Jume. Fokus ke arah base Aurora Gaming. Mereka ingin mendapatkan game dan blast. Ini adalah Marve. Mengusir Wonder Doming. Membuat para pasukan
pasukan dari tim Altrigo masih bertahan dan menumbangkan Lot. Bahkan Tiffet terbang sana, Nino bakal coba disambut dengan damage yang cukup besar dari Arvi. Tampaknya Nino masih bertahan. Raven dari Kabumi harus take down. Damage burst yang tidak bisa dibendung lagi oleh Nino. Membuat para pasukan dari tim Altrigo. Mereka tersisa berdua. Mencoba melanjutkan flanking. Dan Aurora